Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita sekolah Minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau sekolah Minggu, ya Tuhan, berkati sekolah Minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita memuji Tuhan bersama saya dan Kak Fani. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Halo, selamat pagi semua, shalom. Semua sehat, masih kuat kan? Puji Tuhan, Tuhan yang menyertai kita walaupun di masa-masa pandemi kita tetap sehat, kuat dalam Tuhan. Nah adik-adik, pagi ini Bu Nuning mau cerita tentang sebuah renungan yang berjudul The Crown of Truth. Belepotan bahasa Inggrisnya Bu Nuning ya, nggak apa-apa ya. Yang penting artinya adalah mahkota kebenaran. Ini Bu Nuning mau pakai sesuatu. Nah, mahkota kayak gini, jelek ya? Nggak apa-apa ya. Ini mahkota dibuat dari daun. Bu Nuning pakai ya. Nah, mahkota itu dalam bahasa Yunani berarti Stepanos, yang artinya perbuatan benar. Nah, adik-adik, mahkota akan diberikan Allah kepada kita semua yang memiliki perbuatan yang benar, perbuatan yang adil, perbuatan yang setia akan firman Tuhan, dan yang mempunyai hubungan yang erat dengan Allah, dengan Tuhan kita. Nah, di dalam kehidupan kita ini kita seperti berlomba. Kita baca dulu Alkitab ya untuk renungan kita pagi hari ini. Nathan nanti yang akan membacakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, kita sudah baca tadi bersama-sama ya. Tuhan akan menyediakan kepada kita mahkota kebenaran kalau kita
hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, hidup kita seperti Bu Nuning bilang tadi, seperti sebuah pertandingan. Pernah ikut lomba? Pernah. Pernah kalah? Iya. Pernah menang juga? Gimana sih rasanya kalau menang? Oh, senang sekali, bersemangat gitu. Sip. Adik-adik semua pasti juga banyak yang pernah ikut lomba ya. Ketika menang, kita akan diberikan apa? Hadiah. Berikan apa lagi? Apa ya? Pokoknya hadiah deh. Hadiah atau piagam atau piala. Nah, seperti kayak gini nih. Nah, piala ini Nathan dulu dapat waktu menang apa ya? Hari Kartini, lomba busana Hari Kartini. Nah, diberikan ini kalau menang diberikan hadiah nih. Terima, senang nggak? Makasih, Mama. Kalau dapat piala. Nah, adik-adik dapat piala dari dunia aja sewenangnya kayak gitu ya. Apalagi nanti kalau kita dapat mahkota dari Tuhan, nggak seperti ini mahkotanya. Nanti Tuhan berikan mahkota yang indah sekali. Nah, dalam berlomba itu kadang-kadang ada kawan kita yang nggak suka kalau kita menang, bener nggak? Kadang ada yang mau curang atau mau menjatuhkan kita. Tapi ketika kita fokus untuk bertanding, berlomba, menuju kepada tujuannya, kita akan mencapai kemenangan itu. Nah, adik-adik, contoh di dalam Alkitab yang setia sampai akhir itu kita bisa lihat cerita dari Rasul Paulus. Dalam pelayanan dia banyak disiksa, dianiaya, dipenjara ya kan? Pernah dipenjara, tetapi Rasul Paulus setia sampai akhir. Bahkan nih Rasul Paulus itu memiliki murid dan dia menasehatkan kepada muridnya. Ingat muridnya Rasul Paulus siapa namanya? Yang masih muda itu anaknya? Lupa. Timotius. Nah, Timotius muridnya Rasul Paulus. Paulus menasehatkan kepada Timotius supaya waktu itu Paulus menuliskan surat supaya Timotius ini bertahan sampai akhir, setia di dalam Tuhan sampai akhir. Contoh lain adalah Yusuf. Ingat cerita Yusuf? Ayo. Ingat? Ya. Apa coba? Sedikit saja cerita tentang Yusuf. Dia anak kecil yang paling kecil Dalam keluarganya. ya, Paling kecil terus? dan ia dijual sama saudaranya sampai menjadi budak ya. iya. Dia dibenci sama saudaranya. Tetapi Yusuf nggak membenci saudaranya. Dia tetap melakukan yang benar. Dia tetap setia kepada Tuhan. Di Mesir waktu itu banyak godaan-godaan yang diterima oleh Yusuf. Godaan untuk berbuat dosa, godaan untuk melakukan yang nggak benar di hadapan Tuhan. Tetapi Yusuf bertahan. Dia bertahan sampai akhirnya Raja Mesir waktu itu melihat Yusuf berbeda dengan yang lain dan mengangkat Yusuf menjadi salah satu penguasa di Mesir. Itulah yang Tuhan perbuat kepada anak-anaknya yang setia kepada Tuhan. Siapa di sini yang dalam ingin melakukan kesetiaan kebenaran tapi banyak tantangan? Memang benar banyak tantangan. Misalnya nih contoh, kita jalan sama-sama, teman rame-rame, di tengah jalan tuh lihat ada mangganya tetangga tuh mateng, enak. Terus Nathan, ayo yuk kita ambil itu, dilempar yuk, dicuri. Nah, contohnya kayak gitu tuh, godaan-godaan dalam kita mau berbuat benar. Pernah? Terus mau ikutan juga? Enggak. Oh, enggak mau. Mungkin saat kita bertahan dalam kebenaran akan ada olok-olok di sekitar kita. Oh, kamu tuh apa? Nggak setia kawan lah, nggak berani kamu itu gini gitu. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mau memegang firman Tuhan, tetap mau bertahan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan, anak-anak, ketika kita setia, kita hidup dalam firman Tuhan, nanti saatnya Tuhan akan memberikan apa? Mahkota kebenaran di surganya nanti. Kita akan bersukacita bersama-sama. Dan apa yang akan diberikan Tuhan coba kepada orang-orang yang benar? Kita buka di ayat terakhir yuk. Apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita yang berbuat benar? Di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-13. Ya, dibuka.
Yuk kita simak. Mazmur 5 ayat 13 dibacakan tolong. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa janji Tuhan kepada orang benar ya. Tuhan akan apa tadi? Memberkati orang yang benar. Coba tadi apa? Tuhan akan memberkati orang yang benar dan memagari Dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah, adik-adik, berkat itu enggak melulu berbicara tentang uang atau tentang barang yang diberikan mama papa gitu misalnya ya. Tapi berkat-berkat Tuhan itu, kita sehat ini sehat, enggak sakit itu berkat loh. Benar enggak? Benar. Kita sehat, kita penuh sukacita itu berkat enggak? Iya. Berkat rohani buat Tuhan. Jadi dari Tuhan. Bukan berarti uang atau barang yang bisa kita katakan sebagai berkat. Ketika kita melakukan kebenaran, berkat-berkat Tuhan itu mengelilingi kita. Dan dikatakan juga tadi dipagari dengan anugerahnya. Rumah kalau dipagari itu akan menjadi apa? Aman. Nah kan, siapa rumahnya dipagari keliling gini, aman kan? Aman dari pencuri, dari maling, dari hewan-hewan mungkin, binatang buas. Nah, ketika kehidupan kita dipagari oleh Tuhan, maka kehidupan kita juga akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya janji Tuhan buat kita yang mau berbuat benar. Siapa mau sini belajar berbuat benar? Ayo siapa mau? Aku. Nah, puji Tuhan, kita semua belajar mengikuti firman Tuhan, tetap setia kepada kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan lewat Alkitab ini. Di dalam Alkitab ini banyak kebenaran-kebenaran yang harus kita taati, sehingga Tuhan akan bersukacita dengan kehidupan kita dan akan mengaruniakan mahkota kebenaran. Haleluya, firman Tuhan pagi ini sampai di sini. Kiranya kita diberkati lewat firman Tuhan renungan hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama dan nanti Fani akan memimpin kita di dalam doa. Tetap setia, tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Yuk kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas mahkota kebenaran yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Yang Engkau dapati masih tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.